Perkenalkan, saya Aulia Wulansari dengan NIM 23110171200011 dari Program Studi Statistika Angkatan 2023, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis deret waktu menggunakan software Minitab. Sebelum melakukan analisisnya, di sini saya menggunakan dua model nantinya, yaitu model Sarima ataupun model Arima yang kita dapatkan dari hasil analisis. Mungkin sedikit penjelasan terkait model Arima dan juga model Sarima. Jadi, teman-teman, model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average merupakan model deret waktu yang digunakan untuk menganalisis dan juga meramalkan data tidak musiman. Model ini biasanya dia mengkombinasikan tiga komponen utama, yaitu ada autoregressive atau AR, di mana ini adalah nilai saat ini yang dipengaruhi oleh nilai masa lalu. Yang kedua ada integrated atau disimbolkan dengan I, ini adalah proses differencing untuk menjadikan data stasioner. Yang ketiga ada moving average atau MA, ini adalah nilai saat ini yang dipengaruhi oleh galak atau error dari masa lalu. Dan model ARIMA dinotasikan sebagai ARIMA dengan parameter P, D, Q, huruf kecil semua, di mana P adalah orde untuk AR, D adalah tingkat differencing, dan Q adalah orde untuk MA. Selanjutnya, yaitu ada Sarima atau seasonal ARIMA, merupakan pengembangan ARIMA yang dirancang untuk data deret waktu yang memiliki pola musiman. Selain dan dia memiliki dua komponen utama, yaitu ada komponen non-musiman atau arimanya dengan parameter PDQ huruf kecil semua, dan juga Sarima dan juga komponen musimannya, yaitu dengan parameter PDQ dengan huruf kapital semua, dan ada tambahan S, di mana S menyatakan panjang periode musiman, misalnya 12 untuk data bulanan. Sehingga Sarima ini mampu menangkap pola ketergantungan jangka pendek sekaligus pola musiman yang berulang secara periodik. Jadi, secara umum, teman-teman, ARIMA ini digunakan untuk data tanpa pola musiman, sedangkan SARIMA itu digunakan ketika data menunjukkan fluktuasi yang konsisten dari waktu ke waktu. Selanjutnya, eh, latar belakang kasus yang saya ambil atau data yang saya ambil ini adalah jumlah penumpang angkutan laut bulanan yang berangkat di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi, alasan saya menggunakan data itu adalah karena indikator ini merupakan gambaran dinamika mobilitas masyarakat dan juga aktivitas transportasi wilayah. Secara geografis, teman-teman, Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki wilayah perairan dan sungai yang sangat luas, sehingga transportasi laut berperan strategis sebagai penghubung antar daerah. Selain itu, aktivitas ekonomi seperti perdagangan, distribusi barang, dan juga mobilitas tenaga kerja memengaruhi fluktuasi jumlah penumpang angkutan laut. Sehingga data yang saya pilih itu dari periode 2021 hingga tahun 2025 ini dipilih karena pertama dia bersifat runtut waktu dan tersedia secara konsisten sehingga memungkinkan saya untuk mengidentifikasi pola tren ataupun pola musimannya. Dengan tujuan adalah untuk melakukan peramalan dalam data ini untuk melihat ataupun mengkaji karakteristik deret waktu, jumlah penumpang angkutan laut bulanan, serta membangun model peramalan yang sesuai seperti ARIMA ataupun SARIMA, guna menghasilkan estimasi jumlah penumpang pada periode mendatang sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan transportasi laut di Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya, ada identifikasi data di mana ini sumber yang saya gunakan datanya bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS dari Provinsi Kalimantan Tengah yang menyajikan dalam bentuk tabel statistik yang berjudul Jumlah Penumpang Angkutan Laut Bulanan di Provinsi Kalimantan Tengah dengan satuannya adalah orang, di mana periode waktu pengamatan yang saya pilih adalah mencakup dari tahun 2021 hingga tahun 2025 dengan variabel yang saya analisis adalah jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat dengan frekuensi data yang disajikan dalam bentuk bulanan. Baik, mungkin kita langsung saja untuk melakukan analisisnya. Jadi di sini saya sudah membuka aplikasi atau software Minitab-nya. Yang pertama-tama yang kita lakukan adalah kita klik file, open, kita pilih data kita, klik OK. Jadi di sini ada dua variabel, ada bulan yang menunjukkan waktunya, dan juga ada variabel berangkat, jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat. Ini dengan jumlah pengamatan 70. Pertama, kita lakukan analisis deskriptifnya dulu, klik Start, Basic Statistik, Display ini, pilih variabel berangkat, kita klik statistik untuk nanti hasil deskriptifnya apa saja yang kita gunakan. Di sini saya gunakan ada mean, standar deviasi, minimum maksimum, first quantile, median, dan third quantile. Kita klik OK. Oke.
Oke, diperoleh hasilnya seperti ini. Oh ya, disclaimer teman-teman. Jadi saya membagi dua segmen. Jadi yang pertama segmen tutorialnya, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan interpretasi hasil dari output yang kita dapatkan. Jadi kita di sini fokus untuk analisisnya terlebih dahulu, langkah-langkah analisisnya, baru nanti akan dilanjutkan dengan interpretasi. Kemudian selanjutnya ada cek pola data, klik Start, time series plot, pilih yang simple, klik OK. Sini kita pilih variabelnya berangkat, klik OK. Nah, ini pola data kita ya teman-teman, ada fluktuasi yang cukup tajam di periode bulan ke-35 ataupun ke-36. Baik, setelah kita dapatkan statistika deskriptif dan juga plotnya, kita memasuki pengecekan uji stasionaritas dalam ragam. Jadi, kenapa sih penting melakukan uji stasionaritas dalam ragam? Ini karena stasionaritas dalam ragam diperlukan agar fluktuasi data ini bersifat konstan dari waktu ke waktu, sehingga asumsi model deret waktu terpenuhi dan hasil peramalannya menjadi lebih akurat. Langkah-langkahnya yang pertama ada klik Start, kemudian pilih Control Chart, Box Chart Transformation, kita pilih variabel berangkat, grup size-nya tadi 70 ya pengamatannya, kemudian klik Option. Di sini kita pilih kolom untuk menaruh hasil transformasinya yaitu di C3. Oke, kita klik OK. Kita fokus untuk melihat nilai rounded value-nya, di mana jika data stasioner dalam ragam, rounded value-nya itu pasti 1. Dan di sini kita peroleh bahwa rounded value kita masih kurang dari 1, bernilai 0,00. Jadi kita lakukan transformasi lagi. Caranya sama, klik Start, Control Chart, Box Chart Transformation. Kita pilih variabel C3, Option. Kita ganti hasil transformasinya ke C4. Klik OK. Oke. Oke. Jadi di sini ada perubahan dari rounded value, di mana dia rounded value-nya lebih dari 1, yaitu sebesar 3,00. Jadi kita lakukan transformasi kembali, klik Start, Control Chart, Box Chart Transformation. Kita pilih kolom C4. Hasil transformasi kita taruh di C5. Klik OK. Oke. Nah, setelah kita melakukan transformasi sebanyak 3 kali, maka akan diperoleh nilai rounded value-nya ini 1. Berarti artinya data kita ini telah stasioner dalam ragam. Selanjutnya kita uji stasioner dalam rataan. Kita klik Start, Time Series, Augmented Decay Fuller Test, atau uji ADF. Kita pilih series C5 yang telah stasioner dalam ragam tadi. Kita klik OK. Kita lihat. Kita lihat nilai p-value-nya dari uji ADF-nya yang sebesar 0,275, di mana ini dia lebih besar dari nilai signifikansi atau nilai alpha 0,05, sehingga hipotesis H0 itu gagal ditolak atau datanya tidak stasioner. Kemudian, jika data kita tidak stasioner dalam rataan, maka perlu dilakukan differencing. Klik Start, pilih Time Series, kemudian pilih Difference. Kita pilih C5. Kita klik OK. Maaf, sepertinya ada yang ketinggalan. Di sini kita pilih C6 untuk menaruh hasil differencing-nya. Klik OK. Setelah dapat hasil differencing pertama, kemudian kita uji lagi, uji ADF-nya atau uji stasionaritas dalam rataannya. Klik Start, Time Series, Augmented Decay Failure Test. Ini kita pilih C6, data yang telah kita differencingkan. Klik OK. Kita lihat p-value-nya telah kurang dari 0,05 yang menandakan bahwa data telah stasioner dalam rataan. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi model. Kita untuk melihat plot ACF dan juga PACF-nya. Kita klik Start. Time Series. Pertama kita cek ACF-nya dulu. Autocorrelation.
Kita pilih seriesnya ada C6, kita klik OK. Ini adalah plot ACF-nya. Terlihat bahwa dia cut off di lap pertama. Selanjutnya kita cek lagi untuk PACF-nya. Klik Start, Time Series, Partial Correlation, Auto Correlation. Kita pilih seriesnya C6. Kita klik OK. Diperoleh bahwa hasil PACF-nya ini terlihat bahwa pada lap ketiga atau lagnya ini menurun secara perlahan atau days down, sehingga untuk identifikasi model berdasarkan plot ACF dan PACF-nya, di mana setelah dilakukan differencing satu kali, terlihat bahwa ACF ini mengalami pemutusan atau cut off pada lag pertama, sedangkan PACF-nya menunjukkan pola menurun secara bertahap atau days down ataupun tailing off, di mana pola ini mengindikasikan bahwa data mengikuti proses moving average order 1. Oleh karena itu, model awal yang kita pilih adalah ARIMA 0,1,1 atau model alternatifnya yang bisa kita gunakan sebagai pembanding ada ARIMA 1,1,0 jika PLCF-nya pada lag 1 sangat dominan. Yang kedua, ada juga model alternatifnya ada ARIMA 1,1,1 jika kita ingin mengakomodasikan dinamika jangka pendek tambahan. Selanjutnya kita masuk ke estimasi parameter. Kita klik Start, Time Series, ARIMA. Di sini kita menggunakan data aktual ya teman-teman. Kita pilih tadi model yang akan kita gunakan itu ada 3. Yang pertama dulu kita gunakan model ARIMA 0,11. 0, differencing satu kali dengan moving average order 1, atau regresifnya 0. Kita klik OK. Di sini kita lihat signifikansi parameternya. Pertama, untuk parameter MA dengan order 1, ini memiliki nilai V-value 0,00, di mana ini kurang dari 0,05, artinya data ini signifikan untuk order MA1. Kita lihat lagi L-jung box-nya. Ini dilihat bahwa p-value-nya melebihi 0,05, artinya model ini pada L-jung box ini memenuhi. Artinya asumsi white noise pada data ini memenuhi sehingga model ARIMA 0,11 ini layak untuk digunakan sebagai peramalan. Selanjutnya kita cek lagi untuk model yang lainnya, sama klik Start, Time Series, ARIMA. Kita pilih model 110, autoregresif 1, differencing 1, dan juga MA-nya 0. Kita klik OK. Di sini ada error ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa model ini sebenarnya nggak bisa digunakan pada data ini. Jadi kita akan skip model ini, yaitu model 110. Kita lanjut ke model ketiga, ada model 111. Sama, langkah-langkahnya Start, Time Series, ARIMA. Kita masukkan autoregresifnya 1, differencingnya 1, moving average-nya 1. Kita klik OK. Kita lihat di sini estimasi parameternya. Untuk AR1 mendapatkan nilai p-value lebih dari 0,05, yaitu 0,651, sehingga model AR1 ini dia tidak signifikan. Sedangkan untuk MA dengan order 1 ini mendapatkan nilai p-value 0,00, artinya dia signifikan. Kita lihat di L-jung box-nya. Nilai p-value-nya pada setiap lag ini hingga lag 48 dia tetap signifikan teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwa model ARIMA 1,1,1 ini dia cukup layak untuk dilakukan analisis peramalan. Namun yang menjadi pertimbangan adalah estimasi parameternya ini dia ada yang tidak signifikan. Sehingga model yang akan saya pilih untuk melakukan peramalan itu adalah model ARIMA 0,11, di mana dari estimasi parameternya memenuhi dan juga asumsi white noise-nya juga memenuhi. Jadi model ini yang akan saya gunakan untuk dilakukan peramalan. Selanjutnya, si model ARIMA 0,11 ini akan saya lakukan uji diagnostik model. Kita klik Start, Time Series, ARIMA.
Kita pilih tadi modelnya 0,11. Kita pilih storage, klik residual, oke, kita klik oke. Oke. Kita dapat hasil residual dari data kita, kemudian kita cek normalitasnya, kita klik start, basic statistik, pilih normality test, kita masukkan variabel residual, kemudian untuk test for normality-nya kita pilih Kolmogorov-Smirnov karena jumlah data kita itu ada 60. Kita klik OK. Jadi ini terlihat plot normalitas pada residualnya, bahwa dia tidak terlalu mengikuti garis lurusnya ya teman-teman, dan nilai value-nya itu kurang dari 0,05, sehingga data untuk residualnya ini tidak normal. Namun, untuk data analisis deret waktu, ini tidak terlalu mempermasalahkan hasil normalitas dari residual. Yang penting adalah asumsi white noise-nya itu memenuhi dan juga variabel parameternya itu signifikan. Jadi, ini bisa kita abaikan dan kita lanjutkan ke peramalan. Kita klik start, time series, ARIMA. Di sini yang storage-nya tadi kita uncentang, klik OK. Kita pilih forecast. Kita masukkan forecast-nya 12. Storage forecast-nya di C7 ya teman-teman. C7. Kita klik OK. Kemudian pilih graphs, time series plot. Kita klik OK. Oke. Ini adalah hasil nilai untuk forecasting-nya. Dihasilkan nilai forecasting-nya dari bulan ke-71 hingga ke-82. Dan ini adalah plot forecasting-nya. Baik, untuk tutorialnya telah saya berikan terkait penggunaan analisis deret waktu menggunakan software Minitab. Selanjutnya kita masuk ke interpretasinya. Kita masuki hasil interpretasi dari output yang telah kita peroleh tadi, di mana judul untuk analisis saya yaitu pemodelan dan peramalan jumlah penumpang angkutan laut berangkat menggunakan ARIMA dengan studi kasus Provinsi Kalimantan Tengah untuk memenuhi ujian akhir praktikum analisis deret waktu. Latar belakangnya tadi telah saya sampaikan pada video, kita langsung ke interpretasi hasil. Tadi pertama-tama kita lakukan analisis statistika deskriptif, di mana hasil yang kita peroleh itu menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penumpang angkutan laut berangkat sebesar 17.934 orang per bulan dengan keragaman data yang tinggi atau nilai standar deviasinya 18.809, di mana rentang data ini sangat lebar dari 841 hingga 155.465 orang, serta nilai median sebesar 15.431 lebih kecil dari rata-ratanya. Hal ini mengindikasi adanya distribusi menceng ke kanan, sehingga kondisi ini mencerminkan adanya fluktuasi tajam dan lonjakan penumpang pada periode tertentu. Kita lihat untuk plot time series-nya, di mana grafik ini menunjukkan fluktuasi bulanan yang tajam pada jumlah penumpang angkutan laut berangkat, di mana sebagian besar data itu berada pada kisaran 10.000 hingga 25.000 penumpang, dengan lonjakan ekstrim pada periode tertentu. Kalau di plot ini terlihat bahwa pada periode 35 atau 36, ini terdapat lonjakan yang sangat ekstrim, sehingga ini menunjukkan bahwa data tidak menunjukkan tren yang stabil dan juga memiliki variasi yang tinggi. Sehingga ini perlu dilakukan penyesuaian stasionaritas sebelum pemodelan dan peramalan deret waktu. Kita masuk ke output uji stasionaritas dalam ragam, di mana uji stasionaritas dalam ragam ini dilakukan transformasi box-chops untuk menstabilkan ragam data agar memenuhi asumsi deret waktu. Kemudian, setelah 3 kali transformasi, diperoleh nilai lambda sebesar 1 atau rounded value-nya 1 yang menandakan ragam telah stasioner pada setelah 3 kali transformasi, sehingga tidak diperlukan transformasi lanjutan. Kita lanjut ke uji stasionaritas dalam rata-rata. Yang pertama, kita cek dulu data transformasi terakhir yang telah stasioner dalam ragam, diperoleh nilainya itu lebih dari 0,05 atau sebesar 0,275, sehingga ini masih belum stasioner dalam rata-rata, sehingga dilakukan differencing pertama, dan setelah differencing, kita peroleh nilai p-value-nya 0,00, artinya data telah stasioner dalam rata-rata pada differencing pertama. Selanjutnya, kita lakukan identifikasi order model, di mana kita melihat nilai plot ACF dan PLCF-nya. Di sini
Plot ACF dan PACF setelah differencing satu kali menunjukkan ACF-nya cut off pada lag 1 dan PACF-nya tailing off atau days down yang mengindikasi adanya proses MA1. Oleh karena itu, model awal yang kita pilih ada 3, yaitu ARIMA 0,11 dan alternatifnya ada ARIMA 110 dan juga ARIMA 111. Yang pertama, kita lakukan analisis ARIMA-nya pada model 0,11, diperoleh hasil estimasi parameternya, dan juga uji L-Jung box-nya untuk melihat white noise. Jadi hasil estimasi menunjukkan parameter MA1 ini sebesar 0,9732 dengan V-value 0,00 yang menunjukkan bahwa parameter ini signifikan. Kemudian pada uji L-Jung box, ini pada lag 12 hingga lag ke-48 diperoleh nilai P-value lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data ini layak untuk digunakan sebagai pramalan jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat. Kemudian pada model A5 110 tadi, karena ada error, sehingga model tersebut tidak layak untuk digunakan dan tidak saya masukkan dalam PowerPoint. Jadi kita lanjut ke model yang terakhir, yaitu model A5 111. Di sini diperoleh hasil estimasi menunjukkan AR1 ini tidak signifikan, di mana nilai p-value-nya 0,651 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05, sedangkan untuk MA1-nya signifikan dengan nilai p-value 0,00. Kemudian pada uji L-Jung box, pada berbagai lag, dari lag 12 hingga 48, ini menghasilkan nilai p-value lebih dari 0,05, yang menandakan bahwa residual ini bersifat white noise. Namun, karena pada ARIMA 111 hanya MA1 saja yang signifikan, maka model yang lebih sederhana atau model ARIMA 0,11 itu kita pilih sebagai model yang akan kita gunakan sebagai pramalan. Selanjutnya ada uji diagnostik pada model ARIMA 0,11. Kita peroleh bahwa terlihat di plot ini dia tidak mengikuti garis lintang, sehingga kemungkinan besar datanya tidak normal. Kemudian nilai p-value-nya juga kurang dari 0,05, sehingga asumsi residual ini tidak normal. Namun karena residual ini bersifat white noise, di mana uji white noise itulah yang menentukan model itu layak digunakan atau tidak, maka model ARIMA 0,11 ini dapat digunakan untuk pramalan. Kemudian kita lakukan pramalan dengan model ARIMA 0,11, diperoleh hasil pramalannya sebanyak 12 periode, dari periode 71 hingga bulan ke-82, dan juga plot forecastingnya seperti ini, di mana pramalan 12 periode ke depan berada pada kisaran 24 hingga 27 ribu penumpang. Hal ini sejalan dengan pola data aktual dan menunjukkan kondisi yang relatif stabil tanpa lonjakan ekstrim. Kita masuki kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya adalah analisis deret waktu menunjukkan fluktuasi tinggi dengan lonjakan ekstrim, sehingga diperlukan transformasi dan juga differencing untuk mencapai stasionaritas. Model ARIMA 0,11 dipilih karena parameternya signifikan, residual yang white noise, serta struktur yang sederhana dan efisien. Hasil pramalan 12 periode ke depan mengindikasi jumlah penumpang berada pada kisaran 24 hingga 27 ribu orang per bulan, yang mencerminkan kondisi relatif yang stabil tanpa lonjakan yang ekstrim. Kemudian, untuk saran, di sini yang pertama bagi pengelola transportasi laut, di mana hasil pramalan ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan kapasitas, penjadwalan, dan alokasi sumber daya angkutan laut pada kondisi normal. Kemudian yang kedua ada antisipasi, di mana antisipasi periode ini menunjukkan adanya lonjakan penumpang perlu dilakukan karena adanya nilai ekstrim pada data aktual yang belum sepenuhnya tertangkap oleh model. Yang ketiga, untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan model musiman atau SARIMA atau penanganan outlier khusus untuk meningkatkan akurasi pramalan. Mungkin itu tadi penjelasan terakhir saya terkait tutorial dan juga interpretasi hasil analisis deret waktu pada data jumlah penumpang angkutan laut yang berangkat di Provinsi Kalimantan Tengah.